Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sa'ir a'malina salihati ya rabbal alamin. Amma ba'd, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat kesehatan, nikmat hidup, dan seluruh nikmat yang selalu Allah limpah ruahkan kepada kita. Semoga kita diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah Ta'ala untuk tetap menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Baik, alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan kembali dalam kajian kita, kajian Selasa pagi, dan kita masih melanjutkan tentang tema spesial Ramadan, khusus tanya jawab seputar fikih Ramadan dan berbagai hal yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sekarang sudah sampai di hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian saudara kita sudah ada yang hari ini adalah hari yang ke-11. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tilawah kita, zikir, doa, dan infak sedekah kita, dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal-amal saleh. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menjaga iman kita, menjaga semangat kita, dan bahkan meningkatkan semangat itu untuk terus kita meningkatkan amal ibadah pada hari-hari dan malam-malam yang akan datang, insya Allah sampai penghujung Ramadan nanti. Baik, insya Allah tema kita secara umum masih soal jawab atau tanya jawab seputar fikih Ramadan, tapi sebelum itu sebagai pengantar dalam mungkin setengah jam, insya Allah, saya akan ingin memberikan pengantar singkat terkait goal lain, tujuan lain, dan hikmah lain dari disyariatkannya ibadah puasa Ramadan berikut amal ibadah yang menyertainya semuanya. Yang sudah kita ketahui dan sudah sempat kita sampaikan pada kajian kita atau pengantar kajian kita pekan lalu, bahwa goal utama disyariatkannya ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Jadi agar dengan harapan kita semuanya itu menjadi orang-orang yang bertakwa atau lebih bertakwa. Nah, itu di ayat 183 surah Al-Baqarah. Setelah itu kemudian Allah Ta'ala
menjelaskan beberapa hukum tentang puasa Ramadan. Nah, di akhir atau di penghujung ayat 185 setelah beberapa penjelasan seputar beberapa hukum tentang fikih Ramadan, tentang hukum puasa Ramadan, itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan ibadah puasa Ramadan, dan agar kalian semuanya mengagungkan Allah, bertakbir atas nama Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, atas nikmat hidayah yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan agar kalian semuanya bersyukur, atau selalu bersyukur, atau menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya dari sini, dan ini, wala'alakum tashkurun itu disebutkan Allah Ta'ala dengan firman-Nya wala'alakum tashkurun ini, itu menutup ayat atau kelompok ayat di mana Allah Ta'ala di dalam ayat 183, 184, dan 185 itu menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan dan beberapa hukum yang terkait dengan puasa Ramadan. Itu ditutup dengan firman-Nya wala'alakum tashkurun, dan agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur, atau kalian semuanya selalu bersyukur. Dari sini kita bisa tangkap atau bisa pahami bahwa selain takwa, jadi selain dalam rangka untuk meraih peringkat dan derajat takwa yang lebih tinggi, itu goal, tujuan dan hikmah lain dari ibadah puasa Ramadan adalah wala'alakum tashkurun. Agar orang-orang yang berpuasa itu meningkat level syukurnya. Semakin membaik itu kualitas syukurnya. Sehingga orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bersyukur di samping menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau takwa itu umumnya para ulama mendefinisikannya dengan fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Itu secara global. Apa itu takwa? Takwa adalah melakukan perintah Allah maksudnya, perintah agama, dan meninggalkan larangan. Intinya takwa itu adalah taat kepada Allah dengan menunaikan perintah, meninggalkan larangan. Nah, jika takwa itu didefinisikan seperti itu, berarti makna takwa di sini lebih mengarah kepada amal, perbuatan, ibadah. Melaksanakan perintah seperti salat, zakat, puasa, haji, jadi gitu. Tilawah Al-Quran, zikir, doa, tobat, semua. Jadi berbuat baik kepada sesama, berbakti kepada orang tua, menghormat, semuanya. Itu semua perintah dilaksanakan, ditaat dalam rangka mentaati Allah Ta'ala sebagai bukti iman. Ini amal ibadah semuanya, dan meninggalkan larang-larangan. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Artinya bahwa dibawa ke makna amal. Takwa itu pembuktian iman yang ada di hati, itu dengan bukti amal ibadah. Amal ibadah yang bisa dilihat, yang ada, yang bisa dirasakan, yang bisa dinilai. Artinya dengan ibadah puasa Ramadan, berikut seluruh rangkaian amal ibadah yang menyertainya, itu kan tentu seseorang yang ketika tiba bulan suci Ramadan, kemudian mereka salat, mereka
puasa, mereka puasa, salat, zikir, doa dan seterusnya, itu berarti mereka orang-orang beriman. Jadi, nah iman yang mereka sudah miliki itu terbuktikan, lebih terbuktikan dengan takwa dalam bentuk amal ibadah, melakukan perintah-perintah, meninggalkan larang-larangan. Itu goalnya. Diharapkan di penghujung Ramadan nanti kita semuanya orang-orang mukminin, orang-orang muslimin yang yang berpuasa disertai berbagai rangkaian amal ibadah yang lainnya, itu akan memiliki bentuk iman, level iman, kualitas iman yang terbuktikan. Bukan hanya iman teoritis, tapi iman yang praktis, iman yang terbuktikan dengan amal. Seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seperti diriwayatkan, beliau berkata, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukanlah sekedar angan-angan, iman juga bukan sekedar hiasan. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqal amal. Iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Nah, itu yang disebut takwa. Jadi, itu yang disebut takwa. Dan itu yang menjadi goal. Jadi, mengapa kok jadi ibadah puasa Ramadan selama sebulan itu menjadi sarana dan wasilah yang paling efektif untuk seorang mukmin, untuk seorang muslim menggapai peringkat takwa yang lebih tinggi sebagai bukti imannya. Jadi sebagai bukti imannya dibuktikan dengan amal ibadah itu karena kita tahu semua dan kita rasakan bahwa memang Ramadan ini memang tidak ada waktu, tidak ada bulan yang paling kondusif untuk kaum muslimin berlomba-lomba dengan bermacam ragam amal selain bulan suci Ramadan. Silahkan cari. Mana bulan, mana waktu di mana kaum muslimin itu begitu begitu antusias, begitu merasa enteng dan mudah untuk melakukan berbagai amal ibadah. Dan mana bulan dan waktu di mana kaum muslimin umumnya merasakan relatif lebih siap, lebih mudah, lebih enteng untuk menjauhi segala hal yang dilarang. Mana bulan dan waktu itu selain bulan Ramadan? Jadi memang Ramadan ini memang bulan pembuktian iman dengan amal ibadah. Jadi gitu. Dan membuktikan iman dengan amal ibadah itulah takwa, maka la'alakum tattaqun. Oke. Jadi ini sisi la'alakum tattaqun itu adalah bahwa goal, tujuan, target yang diharapkan bisa dicapai dengan kita melakukan amal ibadah dalam bentuk pembuktian iman dengan amal ibadah. Sehingga harapannya selepas Ramadan nanti itu semangat kaum muslimin untuk terus menjaga amal ibadah dan meningkatkannya itu karena dia telah berbekal takwa yang lebih istimewa, itu juga lebih istimewa. Nah, lalu kemudian di akhir ayat yang ke-185 surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan goal lain, tujuan lain, target lain, hasil dan buah manis lain dari disyariatkan ibadah puasa dan berikut amal ibadah yang menyertainya. Apa itu? Wala'alakum tashkurun. Agar kalian semuanya lebih bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur, selalu bersyukur. Target gulaan ya syukur. Dan syukur itu adalah amal hati. Syukur itu merupakan amal hati, bukti iman yang merupakan amal hati. Kalau tadi lebih banyak amal lahiriah, sholat, zakat, puasa, itu takwa. Syukur itu amal hati, sikap hati, sikap jiwa. Dan syukur itu merupakan disebutkan separuh iman, nisful iman syukur. Jadi separuh yang kedua adalah sabar. Artinya seorang mukmin itu, kalau dia seorang mukmin yang sejati, dia akan ibarat burung ya,
yang terbang di udara, agar dia bisa terbang dengan leluasa, dengan aman, itu dia membutuhkan 2 sayap. Jadi 2 sayap. Untuk terbang di udara, menembus angin segala macam, itu butuh 2 sayap. Nah, ibarat burung yang terbang di udara dengan baik dan dengan aman dan nyaman, itu butuh 2 sayap. Seorang mukmin dalam mengarungi kehidupannya, jadi kehidupannya yang penuh dinamika, penuh liku-liku, penuh ujian, cobaan, godaan. Jadi itu ibarat hidup ini adalah udara lepas seperti burung yang terbang. Kita terbang, kita butuh juga 2 sayap. Dan 2 sayap itu adalah syukur dan sabar. Jadi tidak cukup syukur saja tanpa sabar, tidak cukup sabar saja tanpa syukur. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu, karena semua keadaannya dalam situasi dan kondisi apapun, semua urusannya dalam kondisi dan situasi apapun itu selalu baik. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Bagaimana itu terjadi? Dikatakan in asabatu sarra syakar fakana khairlah. Jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, membahagiakan, dia bersyukur. Tidak sombong, tidak congkak, tidak lupa diri. Syukur. Dan sikap syukur dalam menghadapi kondisi hidup yang menyenangkan dan membahagiakan, itulah sikap yang tepat dan baik. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairlah, dan ketika dia ditimpa kemadaratan, keburukan, kesusahan, kesulitan yang berat-berat, dia menyikapinya dengan sabar. Jadi kenikmatan, segala menyenangkan disikapi dengan syukur, dan hal-hal yang memberatkan, menyusahkan disikapi dengan sabar. Kehidupan ini isinya itu. Antara yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Antara yang menggembirakan, membahagiakan, dan menyusahkan dan menggalaukan. Tidak ada yang ketiga. Antara dua itu. Dan seorang mukmin sudah dibekali dengan dua sayap itu, atau 2 senjata itu. 2 bekal utama itu, syukur dan sabar. Jadi gitu. Nah, ini yang kita fokus pada aspek syukur. Ini yang diharapkan dengan ibadah puasa Ramadan itu, selain bisa menggapai peringkat takwa yang lebih tinggi yang berupa pembuktian iman dengan amal ibadah, seorang mukmin dengan puasa juga diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Jadi dengan puasa Ramadan itu tingkat dan level syukur seorang mukmin juga meningkat. Nanti kita akan sebutkan bagaimana itu terjadi. Nah, tapi sebelumnya sedikit. Jadi mengapa syukur sangat penting? Jadi syukur itu sangat penting sekali sebagai pembuktian iman. Pertama adalah bahwa ya syukur ini merupakan kewajiban. Kewajiban yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dia merupakan buah dan konsekuensi langsung dari keimanan. Jadi salah satu praktek implementasi buah dan hasil langsung dari keimanan seorang mukmin di hatinya adalah dengan dia memiliki sikap syukur. Jadi hatinya selalu syukur, jiwanya selalu syukur. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Maka ingatlah kalian semuanya kepadaku, zikirlah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wa la takfurun. Dan bersyukurlah kalian semuanya kepadaku, dan janganlah kalian semuanya kufur. Jadi syukur itu perintah. Kewajiban seperti kita
seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, haji untuk kewajiban-kewajiban lahiriah. Tapi seperti juga kita wajib syukur, wajib sabar, wajib ikhlas, wajib tawakal, wajib tawadhu yang merupakan amal-amal hati. Jadi gitu. Nah, yang semakin menegaskan wajibnya syukur itu adalah karena di dalam Al-Quran dan hadis itu kita dapati bahwa orang-orang yang tidak jadi lawan dari syukur itu adalah kufur. Lawan dari syukur itu adalah kufur. Kufur di sini itu ya berarti ingkar, bukan dalam arti seseorang yang kufur yang merupakan lawan syukur itu berarti dia telah kafir atau murtad dari agama, bukan. Ini kufur asghar. Jadi kufur di sini kufur nikmat. Artinya itu tidak syukur. Jadi Allah Ta'ala ketika membagi dalam konteks syukur, ada orang syukur, yang lainnya ada orang yang tidak syukur. Nah, orang yang tidak syukur itu di dalam Al-Quran kita dapati tidak disebutkan tidak syukur. Tapi rata-rata orang yang tidak syukur itu disebutkan langsung kufur. Dan ini berat. Di dalam surat surat Ibrahim alaihissalam ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi la in syakartum la azidannakum. Jika kalian semuanya syukur, maka sungguh benar-benar niscaya pasti, kata Allah Ta'ala, ini janji Allah Ta'ala, aku akan menambah nikmatku atas kamu jika syukur. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, maksudnya jika kalian tidak syukur sebetulnya. Tapi bahasa Al-Quran itu langsung menakutkan. Tidak syukur sama dengan kufur. Dan jika kufur ini, hati-hati. Jika kalian kufur, maka sungguh azabku itu sangat pedih. Jika syukur, nikmat ditambah dilipat gandakan. Jika kufur, jadi gitu, maka azabku itu sangat pedih. Baik azab duniawi di dunia ini, maupun khususnya utamanya azab di akhirat tentunya. Nah, saya sering mengatakan bahwa masalah kita dalam hidup ini, kalau mau kita ringkas itu ada di syukur ini. Umumnya masalah kita itu masalah syukur. Ketika hidup kita bermasalah, itu adalah sebabnya karena syukur kita bermasalah. Kita penuh masalah. Jadi apapun bermasalah dalam kehidupan kita, itu coba evaluasi. Itu pasti karena memang syukur kita bermasalah. Syukur bermasalah berarti, ya, artinya kita selama ini lebih banyak kufur. Kufur nikmat. Ya itu tadi itu. Masalah demi masalah dalam hidup ini. Masalah dalam hati, dalam pikiran. Berbagai persoalan. Jadi gitu. Itu sangat boleh jadi merupakan bagian dari ancaman Allah tadi. Karena kita tidak syukur berarti kita kufur, sehingga azab Allah yang ditimpakan. Cuman sering kita tidak menyadari. Berupa timbunan masalah demi masalah yang tidak pernah selesai. Karena janji Allah pasti ditepati. Seandainya betul-betul kita syukur, itu nikmat Allah yang akan ditambah dan dilipat gandakan. Lu kok malah masalah, problem, ujian, cobaan, semacam itu tidak selesai. Itu sangat boleh jadi karena selama ini itu sikap kita lebih banyak kufur daripada syukur. Andai pun ada syukurnya, itu kufurnya lebih banyak, lebih dominan, lebih kuat, lebih besar. Na'udzubillah. Nah, sehingga di samping syukur itu merupakan kewajiban
yang sangat asasi, syukur itu juga merupakan kebutuhan yang sangat asasi dalam kehidupan kita. Karena sikap syukur itu merupakan sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, dan dasar serta landasan kestabilan sikap dalam hidup. Di samping faktor pengundang nikmat Allah yang tanpa batas. Tambahan nikmat Allah demi nikmat Allah itu cara mengundangnya yang paling baik adalah dengan syukur. Tadi janji Allah. Jadi jika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi ketika nikmat itu tidak bertambah kok malah berkurang, itu artinya berarti kita tidak syukur atau kurang syukur. Ini harus kita pahami. Nah, syukur itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Sebagaimana takwa kita sudah sebutkan, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Jadi kaum muslimin insya Allah ketika memulai puasa Ramadan, di awal Ramadan tentu sudah memiliki iman dan takwa. Tapi dengan penempaan selama Ramadan dengan puasa, sholat dan lain sebagainya, harapannya iman takwanya di penghujung Ramadan meningkat dan melejit. Begitu juga. Jadi dalam konteks syukur, tentu sudah ada syukur itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita mengawali Ramadan dengan puasa dan lain sebagainya, itu kita sudah memiliki sifat syukur itu. Tapi syukur di level berapa? Harapannya selama Ramadan kita ditempa dengan puasa dan lain-lain, itu level syukur kita naik. Nah, harapannya kita akan menapaki tangga sebagaimana kita menapaki hari demi hari kita menapaki tangga demi tangga takwa untuk mencapai tangga puncak nanti di penghujung Ramadan. Baik tangga ke-29 atau tangga ke-30. Begitu juga harapan kita dengan tarbiyah Ramadaniyah, dengan pendidikan Ramadan, dengan puasa dan lain-lain, harapannya itu kita juga bisa setiap hari kita menapak tangga demi tangga syukur, level demi level syukur untuk mencapai tangga dan level syukur kita puncak di hari ke-20 apa itu di akhir Ramadan nanti. Jadi gitu. Itu harapannya. Nah, bicara tentang level syukur itu sebagai bentuk muhasabah dan evaluasi kita. Dan bagaimana Ramadan ini itu merupakan sarana yang termasuk paling efektif, yang paling baik, yang paling kondusif untuk kita meningkatkan level syukur kita. Level syukur ditentukan minimal oleh dua hal. Yang pertama oleh bukti syukur. Jadi kita mengatakan diri kita syukur itu kan klaim kan? Ucapan. Kita mengatakan ya saya bersyukur. Ucapan. Jadi gitu. Ya perlu kita mengatakan seperti kita mengucapkan iman, saya orang beriman. Kita mengatakan kami orang Islam. Kita katakan itu. Tapi semua perkataan, semua ucapan, semua klaim itu, pengakuan itu perlu dibuktikan. Nah, level syukur ditentukan oleh pembuktian. Bukan oleh pernyataan atau pengakuan atau klaim syukur. Sama, iman dan Islam juga levelnya, tingkatnya ditentukan oleh pembuktiannya. Bukan oleh sekedar pengakuan dan klaim saja. Pengakuan perlu, klaim perlu. Tapi lebih perlu lagi adalah pembuktiannya. Dan pembuktian syukur itulah, dan pembuktian itu yang menentukan level. Jadi gitu. Nah, banyak pembuktian syukur itu. Pertama misalnya, jadi seseorang yang kata bersyukur itu pertama dengan kesadaran dan pengakuan akan nikmat Allah. Jadi ketika kita menyadari, lalu mengakui nikmat Allah yang ada dalam diri kita, coba. Jadi
seberapa sadar kita selama ini, seberapa mengakui kita selama ini terhadap nikmat yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita nikmati, kita rasakan dalam tubuh kita saja. Apakah kita selalu menyadarinya? Selalu mengakuinya? Atau lebih banyak lalai? Pertama adalah membuktikan syukur adalah dengan menyadari dan mengakui. Syukur itu syukur. Mengakui bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan dan nikmat yang didapatkan orang lain siapapun dia, itulah nikmat Allah Ta'ala. Jadi seperti zikir yang biasa dibaca pagi dan petang. Jadi gitu. Jadi pagi dan petang. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika minka wahdaka la syarika lak. Atau Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika, ya Allah, tiada satu nikmat pun. Jadi yang ada padaku atau pada siapapun di antara makhlukmu pagi ini atau sore ini, kecuali aku akui ya Allah. Kecuali aku sadari itu dari Engkau ya Allah. Orang yang pada pagi hari menyatakan pengakuan, jadi bahwa setiap nikmat yang ada pada dirinya dan ada pada diri orang lain, itu adalah nikmat dari Allah. Itu dikatakan berarti yang membaca zikir itu pada pagi hari, dia telah mensyukuri nikmat sehari itu. Menyadari dan mengakui kenikmatan itu dari Allah. Dan barang siapa yang membacanya pada sore hari atau petang hari, berarti dia telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada malam itu. Kesadaran yang kedua adalah dengan dengan ungkapan. Dan mengungkapkan syukur seperti kita tahu, berterima kasih, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lainnya. Jadi zikir tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu di samping merupakan ucapan tauhid, ikrar tauhid dan syahadat, itu juga merupakan ungkapan syukur dengan ucapan alhamdulillah. Yang ketiga adalah di antara bukti syukur dengan kita menjaga. Kalau kita mensyukuri nikmat apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, yang kita sadari, kita akui, dan kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat itu, maka nikmat itu sekecil apapun wajib kita jaga, kita pelihara. Jadi gitu. Jadi nikmat fisik ini, itu kita jaga. Jadi seseorang yang merusak tubuhnya sendiri, mencoret-coret ini itu semacam itu. Jadi itu dosa. Karena apa? Berarti dia itu termasuk bentuk kufur nikmat. Merusak, tidak menjaga, tidak memelihara nikmat Allah. Jadi menjaga, memelihara. Yang berikutnya syukur dengan memfungsikan setiap nikmat sesuai dengan fungsinya. Dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, pemberi nikmat. Nikmat hidup untuk apa? Nikmat fisik untuk apa? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat hati, nikmat pikiran. Jadi sehingga kalau ada orang yang lebih banyak diamnya, sehingga dia tidak memfungsikan nikmat mulut dan lisan, itu bisa termasuk kategori kufur. Jadi gitu. Tidak memfungsikan telinganya untuk mendengar, tentu yang baik-baik. Tidak memfungsikan matanya untuk melihat, itu termasuk bentuk kufur. Jadi menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan. Apalagi nikmat waktu, nikmat hidup, nikmat bulan Ramadan ini. Apakah sudah kita fungsikan? Jadi gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita mensyukuri nikmat itu dengan bermujahadah dalam taqrib Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih dari Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah
bertanya kepada Nabi SAW pada saat menyaksikan beliau itu begitu Masya Allah getunya salat malam dengan berdiri sangat lama, kadang-kadang satu rakaat itu menghatamkan 3 surat terpanjang Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Dibaca tartil pelan, jadi gitu. Dengan khusyuk setiap setiap ada ayat yang menyebutkan surga berhenti berdoa dulu memohon surga. Setiap ada ayat yang menyebut neraka berhenti dulu berdoa memohon perlindungan dari neraka. Itu seperti sampai disebutkan bahwa beliau kalau saat malam gara-gara saat malam itu telapak kaki mulia beliau itu pecah-pecah. Kita saja nggak bisa membayangkan telapak kaki pecah-pecah gegara lamanya berdiri salat. Terus kemudian beliau bertanya, Ibnu Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan ini? Mengapa engkau ibadah sengoyo ini? Padahal toh engkau tidak punya dosa. Dan seandainya engkau punya dosa, itu Allah sudah menjamin untuk menghapuskan, mengampunkan dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Jadi sudah terjamin. Mengapa begini? Jawaban beliau adalah afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Mengapa beliau beribadah semujahadah itu, sengoyo itu, segetu itu adalah untuk membuktikan atau sebagai ekspresi sikap syukur. Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan puncak, saya menyebutkan puncak pembuktian syukur itu adalah dengan istighfar. Silakan baca surat An-Nasr. Jadi ketika Allah Ta'ala mengkaruniakan nikmat puncak yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan perjuangan bertahun-tahun, yang mereka tunggu apa? Turunnya pertolongan Allah Ta'ala. Turunnya kemenangan dari Allah Ta'ala. Ditaklukkannya kota Mekah. Jadi terbukanya hati umat manusia sehingga mereka berbondong-bondong masuk ajaran Islam. Itu yang ditunggu oleh Nabi dan para sahabat selama bertahun-tahun. Dan itu akhirnya Allah berikan semuanya. Itu nikmat puncak. Yang tentu wajib disyukuri. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi nikmat puncak yang telah diberikan kepada beliau? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Syukuri nikmat kemenangan, penaklukan kota Mekah, berbondong-bondongnya umat manusia masuk dalam ajaran Islam. Syukuri itu dengan banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Mensyukuri nikmat tertinggi justru dengan istighfar. Mengapa kok istighfar itu merupakan salah satu wujud syukur? Itu adalah karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Jadi jangankan selama umur kita sampai hari ini, jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan sepekan, jangankan satu hari, 1 jam, mungkin 1 menit itu kita nggak bisa. Jadi 1 menit itu nikmat Allah yang kita terima itu mungkin bisa ribuan sampai jutaan. Ya kalau kita menghitung tahu saja tidak bisa, bagaimana mensyukuri? Maksudnya apa? Karena nikmat Allah tidak terhingga, padahal kita diwajibkan bersyukur. Kita tidak bisa menghitung, artinya tidak bisa mengetahui. Tahu saja tidak, bagaimana mensyukurinya? Artinya sehebat-hebatnya orang yang ingin mensyukuri nikmat, dia pasti tahu dan sadar bahwa dia tidak akan mampu. Apapun yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat, apapun yang dilakukan seseorang dalam mensyukuri nikmat, itu tidak akan sebanding sama sekali dengan nikmat yang sudah Allah ini. Nah, untuk menutup kelemahan, ketidakberdayaan kita untuk menutup syukur atas nikmat yang tidak terhingga itu, ya dengan istighfar. Nah itu artinya bahwa harapan kita dengan ibadah selama Ramadan ini, itu level syukur kita dari sisi pembuktian. Pembuktian syukur dengan berbagai macam bukti tadi itu lebih baik. Jadi ya pengakuan,
ya ungkapan dengan hamdalah, penjagaan, pemfungsian. Kita semakin taqarrub ila Allah dengan berbagai amal ibadah, dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala sebagai pengakuan atas ketidakberdayaan kita dalam memenuhi kewajiban syukur atas nikmat yang lebih banyak tidak kita ketahui. Itu sisi atau faktor, satu sisi di antara dua sisi faktor penentu level syukur. Sisi kedua, faktor kedua yang menentukan level syukur. Syukur kita di level rendah, sedang, tengah, ataukah tinggi, atau lebih tinggi lagi, atau lebih tinggi lagi, atau paling tinggi. Selain dengan cara apa kita membuktikan syukur kita, dengan cara apa kita mengekspresikan syukur kita, dengan cara apa kita membuktikan syukur kita yang tadi kita sebutkan. Itu level syukur juga ditentukan oleh bentuk nikmat. Bentuk nikmat yang lebih banyak kita ingat, kita sadari, kita akui dan kita syukuri itu nikmat di level berapa? Nikmat Allah itu juga berlevel-level. Nah, yang kalau kita sebutkan, saya minimal mungkin kalau kita kelompokkan itu ada 3 kelompok besar. Jadi nikmat level rendah, nikmat level sedang pertengahan, dan nikmat level tinggi. Perhatikan, kebanyakan syukur kita itu, termasuk saya, itu lebih banyak tertuju kepada nikmat level rendah. Artinya apa? Ketika yang lebih banyak kita ingat, sadari, akui, dan syukuri itu nikmat level rendah, artinya syukur kita juga di level rendah. Kalau kita ingin meningkatkan, berarti sadarilah, ketahuilah, dan akuilah, serta syukurilah nikmat-nikmat yang levelnya lebih tinggi. Sedang atau pertengahan, lebih-lebih kalau bisa kita lebih banyak mensyukuri nikmat level puncak, level tertinggi. Nah, nikmat level rendah itu adalah nikmat-nikmat materi duniawi. Itu nikmat. Jadi, nikmat level materi duniawi, nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat jadi mungkin profesi, jabatan, kedudukan. Jadi ketenaran, kemasyhuran, pengaruh. Jadi gitu. Jadi misalnya bahwa nikmat bagi yang biasa aktif di sosmed itu nikmat jutaan follower, nikmat jutaan subscriber, nikmat itu segala macam itu. Itu nikmat disyukuri. Tapi itu semuanya nikmat rendah. Bukan tidak berarti ya. Maksudnya kalau kita banding, sebetulnya tidak ada nikmat yang dalam arti remeh rendah itu. Tapi maksudnya rendah itu dibanding dengan yang lebih tinggi. Itu maksud saya. Jangan sampai ada yang salah. Jadi kita meremehkan tidak ada. Tidak ada nikmat sekecil apapun itu yang remeh hakikatnya. Jadi, tapi ini kita sedang membuat levelisasi. Jadi gitu. Dibanding dengan nikmat yang lebih tinggi, itu rendah. Yang berarti ketika kita syukuri, ya syukur itu. Jadi, apakah tidak berarti? Tidak, sangat berarti. Tapi maksudnya kalau kita dalam konteks ingin meningkatkan level syukur, nah itu berarti kita katakan itu rendah. Kita ingin meningkatkannya. Jadi gitu. Kalau syukur kita, coba kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Wah, alhamdulillah dapat nikmat. Itu selalu rezeki. Itu. Kenapa? Alhamdulillah, Masya Allah, bersyukur, sujud itu kenapa? Itu karena ada tambahan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Betul itu syukur. Tapi selalu terbatas ke situ. Nikmat rezeki ke harta. Jadi gitu. Baik. Nah, level yang di atasnya lebih tinggi itu adalah nikmat-nikmat yang termasuk kategori kebutuhan dan hajat hidup yang asasi. Yang sangat vital. Jadi gitu. Nikmat hidup itu sendiri.
nikmat waktu, nikmat umur. Jadi gitu. Jadi tambahnya waktu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari itu nggak bisa dibandingkan dengan harta sedunia seisinya. Jadi nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat umur. Jadi gitu. Nikmat apa itu kesehatan, keutuhan dan kesehatan indera kita. Jadi dan kesehatan apa itu? Jadi organ atau anggota vital kita. Jadi gitu. Nikmat detak jantung, nikmat tarikan nafas, nikmat lancarnya aliran darah kita, nikmat lancarnya pencernaan kita. Yang lebih banyak kita tidak menyadarinya, lebih banyak kita tidak, ya kalau tidak menyadari, tidak mengingatnya, bagaimana mensyukurinya? Coba berapa sering kita sekedar mengucapkan alhamdulillah atas nikmat nafas, nikmat detak jantung, nikmat aliran darah, nikmat masya Allah pencernaan kita lancar dan sehat. Selama ini kita udah sibuk memasukkan makanan pada saat selain berpuasa, makanan, minuman. Setelah itu kita udah lupa. Kita lupa bahwa ini nih Allah yang beri nikmat sehingga pencernaan kita mencernakan tanpa kita tahu, tanpa kita terlibat di sana, kita nggak tahu apa-apa. Murni Allah Ta'ala. Tapi coba seberapa sering kita mengucapkan alhamdulillah sekedar untuk mensyukuri nikmat, tambahnya waktu, tambahnya umur, tambahnya ini semacam itu. Jadi nafas kita masya Allah dan segala macam itu, nikmat penglihatan, pendengaran, mulut kita, pikiran kita dan segala macam itu. Baik, itu level lebih tinggi. Kita banding dengan ini saja kita masih lebih banyak alhamdulillah kita tertuju pada nikmat level yang pertama yang rendah tadi. Tapi untuk nikmat yang setiap detik kita terima langsung, kita nikmati, itu jarang. Termasuk saya mengatakan ini termasuk juga saya. Jadi gitu. Dan ketika kita tidak melakukan itu, artinya berarti kita kufur. Nah, di sini masalahnya kita syukur, saya sudah syukur, tapi yang kita syukuri nikmat level rendah. Sementara nikmat yang lebih tinggi tidak kita syukuri, artinya kita kufuri. Nah, di sini di perbandingannya. Ada syukur, tapi syukur kepada nikmat terendah. Sementara dibandingkan dengan kufur, yang dikufuri nikmat level yang lebih tinggi. Kalah ini. Sehingga lebih dominan kufurnya. Nah, nikmat puncak tertinggi adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat ibadah. Jadi gitu. Nikmat ukhuwah. Jadi nikmat sering kita lupakan, apa itu nikmat kesolehan diri, kesolehan anak-anak, kesolehan keluarga, masya Allah. Jadi kesolehan teman-teman, itu nikmat-nikmat puncak semuanya, yang bernilai ukhrawi dan semacam itu. Nah di sini artinya bahwa mengapa bulan Ramadan itu merupakan wahana, merupakan sarana, merupakan momentum jadi terspesial, teristimewa. Sehingga Allah sampai mengatakan bahwa setelah menyebutkan kewajiban dan hukum-hukum puasa, itu selain gul la'alakum tattaqun, itu adalah la'alakum tashkurun. Itu maksudnya sudah syukur kan, tapi syukurnya lebih meningkat. Lebih meningkat. Di samping dengan pembuktian tadi, kita katakan pembuktian iman dengan amal ibadah, itu bentuk pembuktiannya. Bentuk pembuktiannya. Tapi diharapkan dengan sarana, dengan wasilah, ibadah Ramadan ini, dengan puasa dan lain sebagainya. Jadi gitu. Itu diharapkan level syukur kita dari aspek bentuk nikmat yang kita syukuri, itu juga meningkat. Mengapa? Yaitu. Jadi karena Ramadan ini kan kita katakan ini bulan teristimewa. Di mana letak istimewa dan keutamaan Ramadan?
pada nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai imani. Ramadan bulan keimanan, bulan ketakwaan, bulan ibadah, bulan kesalehan, bulan pahala, bulan zikir, bulan tilawah Al-Quran. Itu bulan semua bentuk kebaikan yang nilainya ukhrawi semuanya. Artinya ini bulan kenikmatan level puncak. Bulan kenikmatan level puncak. Sehingga ketika kita menyadari ini semuanya kenikmatan Allah. Kalau bukan karena nikmat dan rahmat Allah, kita tidak bisa puasa. Kalau bukan karena nikmat dan rahmat Allah, kita tidak bisa salat. Kalau bukan karena nikmat dan rahmat Allah, kita tidak ini. Masya Allah. Allah menyediakan bulan ini, jadi gitu. Ini nikmat-nikmat yang tertinggi. Ketika ini kita sadari sebagai nikmat-nikmat Allah Ta'ala, kemudian kita syukuri, berarti kita telah melejitkan tingkat dan level syukur kita, itu dengan mensyukuri nikmat-nikmat tertinggi, nikmat-nikmat yang lebih hakiki, itu level syukur kita juga insya Allah akan melejit. Mari kita coba evaluasi, salah satunya misalnya dalam bentuk di dalam hadis sahih kan disebutkan lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua bentuk kegembiraan. Farhatun 'inda fitri. Kegembiraan pertama adalah pada saat dia berbuka. Fitri di sini maknanya dua. Baik berbuka tiap hari pada saat kita melewati seperti hari ini, kita berbuka nanti waktu tiba maghrib, yang juga telah kita lakukan pada hari sebelumnya. Itu waktu berbuka atau berbuka dari puasa sebulan penuh dengan beridul fitri. Jadi pada saat berbuka kita gembira, pada saat beridul fitri kita juga gembira. Dan gembiranya seorang mukmin itu gembira syukur. Insya Allah. Nah di sini coba kita evaluasi. Gembira syukur pada saat kita berbuka tiap maghrib. Atau pada saat kita berbuka penuh setelah berpuasa sebulan. Beridul fitri kita bergembira itu. Karena syukur, coba yang kita syukuri apa? Untuk kita tahu level syukur kita itu sudah di mana. Apakah yang kita gembiranya pada saat menunggu beduk buka, azan maghrib, terus kita bergembira itu. Gembira kita pada saat itu karena mensyukuri nikmat ibadah puasa yang dengan izin Allah, dengan taufik Allah telah selesai kita tunaikan dengan harapan Allah menerima. Kita gembira karena kita telah berpuasa. Mensyukuri nikmat ibadah puasa. Ataukah kita lebih bergembira karena mensyukuri hidangan yang lezat di depan kita. Begitu. Berbagai menu mungkin barangkali jusnya yang segar. Coba jujur. Kita gembira karena menghadapi hidangan menu yang Masya Allah lezat itu bukan salah. Bukan salah. Ini bukan berarti itu salah, bukan. Jadi gitu. Kita sedang bicara bahwa kita mensyukuri itu, kita syukuri. Itu syukur. Cuman kita sedang berbicara level syukur kita. Jadi kita level syukur kita. Jadi apakah selama ini ketika kita gembira pada saat berbuka atau nanti berhari raya itu hanya sebatas mensyukuri nikmat hidangan, nikmat menu buka, jadi gitu, atau nikmat Masya Allah yang kita dapat, nikmat waktu Idul Fitri, nikmat yang serba baru, nikmat baju baru, nikmat ini baru, nikmat dan semacam itu, dan suasana kegembiraan yang kita rasakan itu, ataukah kita lebih mensyukuri itu nikmat puasa yang telah kita tunaikan, atau begitu kita lepas Ramadan beridul fitri itu gembiranya karena kita sudah terbebas dari bulan Ramadan. Coba kita renungkan. Jadi artinya bahwa kita di sini bukan bicara salah benar, tapi kita sedang berbicara tentang level syukur kita ada di mana.
ditentukan oleh level nikmat yang kita syukuri itu ada di level rendah atau sedang atau tinggi. Jadi itu contoh seperti itu. Nah ini yang diharapkan insya Allah dengan amal ibadah puasa dan seluruh rangkaian amal ibadah yang menyertainya, harapannya kita la'allakum tashkurun itu menjadi pribadi lebih syukur itu karena apa? Level syukur kita dibuktikan dengan berbagai bentuk pembuktian syukur yang memang lebih spesial selama Ramadan ini dengan amal ibadah dan takarib Allah Ta'ala. Juga diharapkan bahwa dalam kita memahami nikmat rizki yang wajib kita syukuri itu juga meningkat. Rizki nikmat tidak hanya kita batasi dan berkutat di level nikmat-nikmat materi duniawi, tapi sudah meningkat lebih tinggi yang selama ini justru lebih banyak kita lupakan, kita lalaikan, kita abaikan. Kalau kita tidak ingat, kita lalai, kita lupa, bagaimana kita mensyukuri? Masalahnya bahwa ketika kita tidak mensyukurinya itu kita telah kufur. Na'udzubillah. Baik, mudah-mudahan sekali lagi dengan madrasah Ramadan yang tersedia saat ini, itu selain kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan pembuktian amal ibadah taqarrub ila Allah Ta'ala, itu kita juga bisa menggapai peringkat derajat dan level syukur sebagai salah satu implementasi dan bukti iman kepada Allah Ta'ala dan rahasia kebahagiaan dalam kehidupan ini itu bisa kita dapatkan. Sehingga betul-betul nanti di penghujung Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi mukmin yang lebih bersyukur, insya Allah. Insya Allah itu mungkin pengantarnya, mohon maaf ini ternyata kelewat waktu yang dari yang tadi diharapkan. Mudah-mudahan insya Allah masih ada waktu untuk kita melanjutkan dengan tanya jawab, dengan dialog, diskusi. Silakan, mungkin barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin tidak apa-apa, barangkali mungkin ada yang ingin menyampaikan komentar atau pernyataannya tentang apa yang kita bahas. Baik tentang tema syukur tadi ataupun tentang tema-tema Ramadan dan fikir Ramadan secara umum. Silakan kalau ada yang apakah ada yang sudah masuk? Barangkali ada yang langsung. Ustadz mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Saya ini dulu puasa, baca Quran, itu rajin. Kemudian suatu saat saya itu puasa sampai ayam ulbit, sampai saya tidak sadar, sampai saya tidak mengenal orang, sampai dirawat. Nah kemudian dari situ saya baca Quran itu huruf tuh kenal, tapi begitu saya disambung itu bingung. Itu gimana ya Ustadz ya? Saya tuh sedih sekali. Sekarang tuh sama anak saya nggak boleh puasa karena dokter menyatakan tidak boleh puasa. Saya jadi harus minum obat terus. Baik, insya Allah Bu. Gimana? Saya tuh sedih sekali. Baik, insya Allah Ibu. Iya. Bismillah, insya Allah untuk tadi yang Ibu sampaikan itu merupakan kenikmatan Allah yang luar biasa istimewa ya, ketika kita diberikan taufik, hidayah, dan kemudian Allah Ta'ala untuk melakukan amal ibadah seperti puasa, salat, seperti yang sudah Ibu lakukan, itu Masya Allah, mudah-mudahan Allah menerimanya dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dicintai Allah Ta'ala. Tapi kemudian ada kondisi ya, tentang kondisi yang terjadi, ya fokus saya pada yang tadi disebutkan kan, yang menyatakan
ibu mungkin ingin puasa atau dan ingin melakukan ini itu, tapi ternyata yang ahlinya dari sisi ini ada aspek apa itu kesehatan menyatakan oh jangan, jadi jangan berpuasa. Nah, artinya bahwa kita percaya kepada, karena itu memang ahlinya kan, kita diperintahkan untuk fasalu ala dzikri. Artinya berarti di situ ada uzur. Ada uzur. Jadi ada faktor penghalang yang membuat apa yang tadinya wajib untuk kita lakukan itu menjadi gugur tidak wajib. Nah, dalam kondisi seperti ini Ibu, artinya bahwa tidak, ya ketika Ibu menyatakan saya sedih karena ingin, ada keinginan yang tidak tercapai, dan keinginan itu keinginan beribadah kepada Allah Ta'ala, itu menunjukkan iman yang wajib kita syukuri. Jadi gitu. Tapi jangan sampai berlebihan. Artinya bahwa sedih lebih karena ini ada keinginan untuk beribadah yang tidak tercapai. Itu ya artinya dalam batas saja. Itu bagus, itu bukti iman. Tapi jangan kemudian merasa merasa ini kok nasib saya nggak baik, buruk ini. Enggak. Artinya bahwa karena ibu melakukan itu, tidak puasa karena ini pertimbangan kesehatan, pertimbangan dari ahlinya para dokter itu, berarti itu uzur. Nah, di sini jangan ibu merasa, oh saya telah melanggar ini. Mestinya saya puasa tapi saya nggak puasa. Tidak. Untuk kondisi ibu dan orang seperti ibu yang punya uzur itu tidak wajib. Tidak wajib. Dan Allah dan Rasulullah sudah memberikan pengganti. Jadi kalau kondisinya itu misalnya bahwa ini uzur karena sakit yang dimungkinkan masih ada harapan nanti sehat terus kemudian bisa mengqadha, maka qadha. Tapi ketika mungkin di kondisi ibu yang penggantinya adalah dengan bayar fidyah. Nah, ketika ibu dengan niat puasa masih menggebu, cuman terhalang oleh uzur karena sakit, itu pahala puasa. Pertama, ibu tidak melanggar. Itu bukan kesalahan yang harus disesali. Jadi gitu. Terus kemudian, oh sayang saya nggak. Orang yang tidak melakukan suatu ketaatan karena uzur, sementara dia tetap sebetulnya ingin melakukannya, kalau bukan karena uzur itu dia melakukan puasa, salat dan semuanya, maka pahala amal yang tidak dilakukan itu tetap diberikan secara sempurna tanpa kekurangan sedikit pun, Ibu. Jadi dengan kondisi Ibu seperti ini, karena ada uzur tidak puasa, diganti dengan fidyah misalnya, ya. Tapi sebenarnya Ibu ingin tetap menjaga niat. Jadi keinginan yang ada pada diri Ibu itu niat. Nah, Ibu masih punya niat seperti itu, cuman ada uzur yang menghalangi, itu puasa sebulan dengan pahala penuhnya itu tetap tercatatkan penuh kepada Ibu seolah-olah Ibu melakukannya. Jadi Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya dan memberikan kesehatan kepada ibu dan kita semuanya, dan terus melimpah ruahkan pahala dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Jadi usia saya itu Ustadz 81 tahun. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Oh, maaf Bu, ini sepertinya terputus ya. Sebentar.
Assalamualaikum. Mohon maaf, ini ada kendala koneksi. Mohon maaf. Iya, jadi saya kembali tadi saya tegaskan. Jadi Ustaz, intinya tadi. Ya, gimana? umur saya itu 81 tahun, Ustaz. Masya Allah, Bu. Masya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Iya, kesehatan. jadi tahun lalu tuh masih normal. Alhamdulillah, Insya Allah. Insya Allah aja. Insya Allah, Ibu. Tapi tahun ini yang ujian buat saya. Bismillah, Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau anak saya sekarang ikut anak saya karena suami saya udah meninggal. Baik, Insya Allah, Bu. Insya Allah. Terus kalau anak saya itu sahur, saya tungguin. Bismillah, Insya Allah. Karena merasa kepingin sahur gitu. Baik, Insya Allah. Kalau anak saya buka juga saya ikutin. Bagus, Ibu. Ya, itu maksud saya, ya. Itu untuk menjaga niat, Ibu. Iya, Insya Allah. Tahajud tetap saya lakukan. Bismillah, Masya Allah, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Subuh saya lakukan. Duha saya lakukan. Iya. Duhur saya sholat duhur itu pakai qobliyah sama ba'diyah. Baik, Insya Allah. Kalau sholat itu kan saya pikir tidak ada masalah. Iya, Insya Allah. Terus asar juga, kemudian maghrib saya pakai ba'diyah. Baik, Insya Allah. Kemudian isya saya kemudian saya karena perempuan saya, jadi terawihnya saya di rumah. Baik. 4 kemudian isya dulu, terus terawihnya 4, kemudian witirnya 3. Baik. Baik, Ibu. Jadi insya Allah tadi seperti yang tadi saya sebutkan luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya dan Ibu diberikan kesehatan, insya Allah. Tapi seperti yang tadi kita sebutkan, jadi ya untuk puasa secara khusus memang beda kan, artinya kemampuan kita untuk puasa dengan untuk sholat itu kan beda. Nah khususnya dengan usia Ibu yang benar-benar Allah tetap memberikan kesehatan, tapi dokter di sini, jadi kita harus wajib percaya dokter Ibu di sini karena beliau ahlinya. Saya kalau masalah penyakit ini juga gitu. Kalau tentang masalah penyakit itu ada yang tanya kepada saya, ya kayak contoh tentang COVID ini misalnya gitu. Ya saya hanya bisa memberikan pendapat tentang hukum syar'inya. Tapi untuk kondisi penyakitnya saya perlu fatwa dari dokter dulu gitu misalnya. Jadi sehingga insya Allah itu artinya dengan adanya tadi fatwa atau pendapat dokter, Ibu jangan puasa, itu berarti menjadi uzur untuk Ibu, apalagi dengan usia seperti itu tidak perlu disesali, insya Allah disyukuri, dan Ibu tetap menjaga niat, sepertinya ingin puasa, dibuktikan dengan mendampingi anak sahur, mendampingi anak buka, tetap salat tarawih, dan yang Masya Allah, itu saya katakan tadi, jadi Ibu meskipun tidak puasa selama sebulan, diganti fidyah, itu pahala puasa persis sempurna tetap Ibu terima. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semuanya. Bismillah insya Allah, Bu. Mudah-mudahan. Terus satu lagi Ustaz, masalahnya. Setelah kejadian ini, saya itu susah sekali tidur. Bismillah insya Allah. Bismillah. Jadi akhirnya tiap malam tuh saya mikir saya bisa tidur enggak gitu loh. Bismillah. Jadi saya selalu kalau tidur nggak bisa tidur, cuma baca ini aja saya cuma baca ayat kursi aja. Bismillah, insya Allah. Sama Asmaul Husna. Insya Allah. Baik Ibu, jadi insya Allah. Cobaan saya itu adalah cobaan mental. Baik, insya Allah. Jadi saya sekarang itu karena saya pensiunan. Baik, insya Allah. Mantu saya bilang, udah Ibu beli Quran aja. Baik, insya Allah. Bagikan ke orang-orang, kemudian dikasih cap. Masya Allah, insya Allah. Jangan dijual. Nah itu Bu, artinya bahwa coba fokus pada, Masya Allah, artinya nikmat Allah
yang Allah berikan kepada ibu masih sangat banyak, luar biasa. Fokus pada syukur itu, insya Allah dengan mensyukuri nikmat yang sangat tidak terhitung itu, insya Allah akan lebih mudah, lebih legowo, lebih sabar dalam menyikapi ujian, bagian dari ujian hidup yang Allah berikan, insya Allah. Bismillah, insya Allah. Ustaz, minta didoain saya ya Ustaz ya. Amin, insya Allah Bu, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Saya Sri Mulyani. Bismillah, insya Allah. Iya. Ya Bu ya. Insya Allah. Saya Sri Mulyani bin Joko Abdullah. Masya Allah. Bapak saya itu Joko Abdullah, ibu saya itu Aminah. Baik, insya Allah. Jadi saya tuh sebetulnya oleh dokter tadinya udah dibilang nggak boleh puasa. Baik. Kemudian saya puasa karena merasa diri saya kuat. Tapi tiba-tiba saya jadi tiba-tiba tuh tidak sadar gitu loh. Baik, insya Allah Bu. Ya itu. Makanya sebaiknya ikuti saran dokter, itu beliau ahlinya, dan insya Allah itu cukup menjadi uzur untuk ibu tidak puasa, digantikan dengan fidyah. Dan tadi jangan sedih, jangan disesali itu, karena kita meninggalkan kewajiban karena uzur itu, sementara kita tetap menjaga niat seandainya bukan karena uzur itu, ibu tetap melakukan puasa dan lain-lain, maka pahala yang pahala yang Allah sediakan tetap sempurna diberikan kepada ibu meskipun ibu tidak melakukannya. Insya Allah. Ya, minta doanya. Insya Allah Bu, insya Allah Bu. Ya. Baik, mungkin ada yang lainnya. Kita berikan kesempatan untuk yang lainnya Bu. Insya Allah. Ada yang lainnya mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini dari chat. Bagaimana dengan orang yang sakit kemudian meninggal dan masih memiliki hutang puasa? Apakah ada kewajiban keluarganya untuk mengqadha atau membayar fidyah? Terima kasih. Jadi untuk ini, kalau untuk ketentuan, jadi pengganti orang yang tidak puasa, karena orang yang tidak puasa itu kan antara qadha dan fidyah, dan masing-masing ada pembagiannya gitu. Jadi artinya seperti orang yang sudah sepuh, orang yang mungkin sakit menaun, itu fidyah, jadi gitu. Sementara orang yang karena haid, nifas, sakit yang tadinya diharapkan untuk sembuh, itu insya Allah gitu, itu qadha. Nah, kalau untuk yang kewajibannya qadha, ya ketika jadi meninggal diganti dengan yang kewajibannya fidyah, itu adalah dibayar fidyah. Jadi ya kalau belum bayar fidyah, sudah meninggal, ya berarti ahli warisnya, keluarganya yang membayarkan sebagai bentuk bakti kepada almarhum almarhumah. Nah, untuk yang penggantinya qadha, misalnya orang musafir, orang sakit yang tadinya diharapkan sembuh, jadi gitu. Nah, tapi ternyata kemudian Allah berkehendak lain, meninggal secara mendadak, jadi gitu. Nah, untuk yang seperti ini terbagi dua, jadi gitu. Kalau yang bersangkutan itu, sebagai contoh, ini bepergian atau mungkin sakit, yang sakitnya harapannya sembuh, masih muda, masih sehat, tapi sakit. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, itu meninggal di akhir Ramadan, atau meninggal di artinya meninggal yang pada waktu yang bersangkutan belum sembuh dan belum punya waktu dan kesempatan untuk mengqadha. Itu hukumnya puasa tadi gugur otomatis. Jadi tidak ada kewajiban qadha, tidak ada kewajiban fidyah. Nah, orang yang berhutang puasa itu ketika hutang puasanya itu yang meninggal itu setelah punya waktu yang cukup lapang. Jadi misalnya waktu Ramadan sakit, terus kemudian sembuh. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan semacam itu, ini kan waktu yang leluasa untuk mengqadha. Dia belum mengqadha. Jadi ternyata kemudian sakit lagi. Yang disakit itu dia meninggal. Nah, itu yang dikatakan hutang puasa itu yang
pada pekan lalu juga sudah kita sebutkan. Jadi dia hutang, sifatnya hutang, ya tentang kewajiban ahli waris atau keluarganya atau anaknya itu seperti ketika almarhum punya hutang materi. Ini hutang kepada Allah Ta'ala, itu kalau memang keluarganya, walinya, anaknya khususnya itu bisa dan mampu untuk menggantikan, maka digantikan oleh yang masih hidup itu, ya, atau siapapun yang ingin menggantikannya, insya Allah itu sah dan sampai. Hadisnya mengatakan mamata wa alaihi shaum sama an waliyuhu, barang siapa yang meninggal dan punya hutang puasa seperti tadi itu. Jadi orang punya hutang puasa yang dia tidak puasa karena uzur dan penggantinya qadha, terus setelah Ramadan dia sudah punya kesempatan yang cukup sebulan 2 bulan tapi tidak dimanfaatkan kesempatan itu, tapi setelah itu dikatakan hutang puasa, insya Allah itu terus kemudian ada walinya, ada keluarganya yang mempuasakannya, itu sah dan sampai insya Allah. Ya. Masih ada yang lain? Ini ada lagi, Ustaz. Ini bila ada brosur siswa yang kita dapat dari sekolahan anak-anak, maka kita salurkan ke yayasan-yayasan atau ke masjid lingkungan kita sendiri. Mungkin ini bagusnya kemana? Ke yayasannya atau di lingkungan sendiri? Itu brosur maksudnya? Iya, di sini keterangannya brosur. Iya. Iya, hal seperti itu mungkin kondisional ya, situasional. Ya intinya gimana baiknya saja lah. Jadi artinya bahwa pertama, ya kalau memang tujuannya ada tujuan tertentu yang dicapai, nah untuk tujuan itu mana yang lebih baik? Saya kira seperti ini relatif ya. Untuk mengatakan mana lebih baik itu saya harus tahu gambaran kondisi seperti apa. Ya seperti ini masing-masing kita mungkin bisa memperkirakan ini sebaiknya di sini dan sini seperti apa. Monggo, artinya bisa ke yayasan bisa, ke perorangan bisa, dan lingkungan bisa, ke keluarga bisa, masing-masing selama tidak ada mungkin efek negatif yang mungkin muncul ya. Jadi kan beda-beda kadang-kadang gitu. Dan juga kesiapan kita. Jadi ya, insya Allah gitu. Ya silakan. Gimana, ada yang lain? Insya Allah sudah ada. Jadi tadi tambahan ya untuk gambaran seperti brosur itu kan jadi makanya saya katakan hal seperti ini itu kondisional. Jadi artinya bahwa ya kayak contoh menyebarkan ke yayasan, itu yayasan apa? Itu contohnya sebagai bentuk pertimbangan. Jadi itu yayasan apa? Karena misalnya bahwa ada yayasan yang di situ juga ada mungkin penggalangan dana atau pengumpulan siswa atau apa. Nah, itu kan berarti nggak pas kalau kita ini. Atau mungkin kita salurkan ke masjid. Di masjid sendiri juga ada panitia siswa misalnya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya kita pertimbangkan dari sisi plus minusnya, insya Allah maslahat madaratnya dan efektif tidaknya. Jadi makanya relatif seperti itu. Jadi tidak bisa kita katakan mungkin di tempat ini, oh ini yayasan. Di tempat ini, oh ini ke masjid.
Di tempat ini mungkin enggak, langsung ke rumah-rumah. Yaitu insya Allah begitu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan tentang puasa anak kecil yang belum balik. Itu bagaimana bagaimana pahalanya dan hukumnya. Dalamnya seperti ini. Jadi anak kecil yang belum balik itu kan belum wajib ya. Belum wajib puasa. Tapi ketika dia sudah mumayyiz, sudah paham, ketika dia bisa melaksanakan ibadah itu seperti puasa, seperti salat, seperti juga haji, umrah itu secara benar dan kemudian secara hukum fikih sah, itu juga sah dan ada nilai pahalanya. Nah, anak kecil kan belum ada hitungan pahala dosa, belum mukallaf. Nah, di sini dalam hal ini kita kiaskan dengan hadis tentang haji secara umum. Jadi pada saat haji wada itu di tengah perjalanan haji itu, pada saat melaksanakan manasik haji itu pernah sekali waktu di tengah kerumunan kaum muslimin dan para sahabat yang sedang berhaji, itu ada rombongan. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang wanita yang pada saat melihat Nabi langsung tiba-tiba wanita ini mengangkat anak kecil yang yang dia ajak, ya mungkin anaknya ya, jadi anaknya. Itu perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, apakah anak ini itu juga boleh haji atau sah hajinya gitu. Alihadza haj. Jadi anakku yang masih kecil ini apakah boleh haji ataukah sah juga hajinya ataukah manfaat hajinya. Jadi Nabi menjawab, na'am walaki ajr. Iya. Artinya berarti dengan jawaban iya itu kan alihadza haj. Apakah anak ini itu juga boleh berhaji atau sah kalau haji? Dijawab iya. Atau manfaat atau perlu haji? Perlu. Walaki ajr. Dan kamu mendapatkan pahala. Nah, pahala yang didapat dari dari situ itu, jadi ada pahalanya ke orang tuanya, ke ibu bapaknya, yang mengajarinya, yang mengajaknya, yang membimbingnya, insya Allah begitu. Jadi insya Allah artinya bahwa di samping itu bermanfaat dan penting untuk latihan, ya asal jangan dipaksakan ya, karena kalau untuk sholat kan orang tua diperintahkan untuk muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'. Jadi perintahkan, ajaklah, anjurkanlah anakmu untuk sholat saat usia mereka 7 tahun. Jadi wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukullah mereka, bukan kok berarti kita pukul secara fisik dipaksa, tapi artinya perintahkan mereka secara lebih tegas pada saat mereka sudah berumur 10 tahun. Dr. Qardawi menyebutkan, ini kan anak-anak diperintahkan untuk sholat pada saat usianya 7 tahun. Apakah ini juga berlaku untuk puasa? Dr. Qardawi menyebutkan tidak. Karena secara umum puasa, jadi sholat itu lebih ringan, puasa lebih berat. Jadi gitu. Seperti Ibu Sri Mulyani tadi itu kan, beliau bisa sholat ini, tapi untuk puasa ada uzur. Anak kecil juga begitu, yang sudah bisa sholat lengkap ini itu, tapi puasa lebih berat. Karena puasa lebih berat, yaitu kadang-kadang ada orang tua yang terlalu semangat ya. Jadi semangat anaknya yang masih bahkan mungkin pra-TK atau TK semacam itu tuh agak dipaksa. Anaknya juga mau, tapi tidak dipertimbangkan bagaimana mungkin dampak pengaruhnya. Jadi ya dilatih, dibiasakan, insya Allah itu. Nah, di situ ada nilainya. Jadi ada nilai pahala mendidik anak dan membiasakan anak kepada ketaatan. Dan ketika ibadah itu sah
Jadi sah. Ketika ibadah itu sah, padahal anak itu belum ada catatan pahala dosanya, itu pahalanya itu ke orang tuanya, Masya Allah. Ya, Insya Allah itu. Baik, kalau tidak ada ini sambil sedikit apa itu di bulan Ramadan itu kan amal ibadah yang merupakan primadona yang paling inti itu kan puasa. Jadi, nah ini yang harus menjadi fokus dan prioritas perhatian kita. Jadi, tapi untuk kita melakukan puasa itu kita butuh dukungan dari berbagai amal ibadah yang lainnya. Jadi nilai puasa kita yang kita lakukan itu baik secara nilai fikihnya untuk menentukan puasa kita benar salah, puasa kita sah atau tidak, puasa kita baik atau tidak, ini secara hukum nilai. Maupun juga dari aspek puasa kita diterima atau tidak, ketika diterima nilai kualitas pahalanya itu seberapa, itu ditentukan oleh tingkat keikhlasan dan setotal apa dalam kita melakukan ibadah puasa. Jadi gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Artinya bahwa kita puasa itu kan karena goalnya la'alakum tattaqun. Dan la'alakum tattaqun itu meliputi dua aspek. Jadi meliputi bertambah kuatnya iman yang ada di hati. Jadi takwa yang ada di hati. Begitu juga meliputi pembuktian iman dengan amal ibadah lahiriah. Jadi gitu. Dan itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali ketika kita berpuasa itu secara kafah, secara menyeluruh. Jadi puasa tidak hanya secara hukum fikih dengan meninggalkan makan, minum, pelampiasan syahwat saja. Jadi gitu. Tapi di samping menjaga keabsahan puasa kita secara hukum fikih, itu kita juga mempuasakan semua anggota tubuh kita, semua entitas diri kita, mempuasakan mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan mulut kita, mempuasakan tangan kita, mempuasakan kaki kita, mempuasakan hati, perasaan dan pikiran kita. Artinya kita pertama kita puasa asyam kan al-imsak. Puasa itu kan artinya menahan diri. Sehingga ketika kita katakan kita puasakan hati, perasaan dan pikiran kita, itu kita tahan atau kita puasakan tadi mulut kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Itu kita puasakan semua anggota tubuh kita itu dari dua hal. Pertama, utamanya dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kita puasakan mulut kita dengan kita tahan dari ucapan dusta, ucapan kotor, begitu. Dari riba, dari segala macam itu. Jadi kita puasakan mata kita dari melihat hal yang tidak yang dilarang. Telinga kita, tangan kita beraktivitas yang diharamkan dan seterusnya. Itu pertama, dengan kita puasakan itu maksudnya kita tahan, kita imsak dari hal-hal yang dosa. Ya kalau pikiran ya kita puasakan dari pikiran-pikiran negatif. Jadi dari perasaan-perasaan negatif, dari suudzon, dari kebencian, dari dendam, dari iri, dengki dan semacam itu. Itu kita tahan dari situ. Pertama mempuasakan diri, jadi gitu. Itu pertama adalah dengan menahannya dari
perbuatan-perbuatan dosa dan nista, baik dengan meninggalkan kewajiban maupun dengan melakukan yang diharamkan. Nah, yang kedua itu kita mempuasakan diri kita, anggota diri kita, semua bagian dari diri kita itu dari hal-hal yang sia-sia, yang tidak tidak patut, yang tidak pantas, yang tidak bernilai, yang tidak bermakna, yang tidak manfaat, Karena hadis mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi di antara bukti baiknya, jadi di antara bukti baiknya baiknya keislaman seseorang itu adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, tidak penting bagi dia. Jadi gitu, insya Allah itu. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan sekali lagi dengan amal ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan itu betul-betul kita bisa lebih mampu mengontrol diri kita. Jadi karena itulah goal utama dari dan tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan, insyaallah. Baik, saya kira itu sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, insyaallah kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita cukupkan dan kita saling mendoakan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan amal ibadah, puasa dan lain-lain di bulan Ramadan ini itu diterima Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai sarana untuk kita menjadi pribadi mukmin-mukminah yang lebih baik, lebih meningkat level keimanan, level ketakwaan, level syukur, dan level takarub kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita awali doa kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana walakal hamdu bima razaqtana walakal hamdu bima hadaitana walakal hamdu bima farajta 'anna. Allahumma lakal hamdu bil iman walakal hamdu bil islam walakal hamdu bil Qur'an walakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna najatan minan nar wal 'afiyatil hisab. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna fihi من الشاكرين واجعلنا فيه من المتقين واجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا فيه من المرحومين واجعلنا فيه من المغفور لهم واجعلنا فيه من معتقك من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت في فعل ما غيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفاء أسقامنا وأمراضنا وسائقنا وقائدنا إلى صراطك المستقيم وإلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مهتدي إلا ثبته ولا مهتدي إلا ثبته ولا مهتدي إلا ثبته ولا عملا إلا قبلته ولا عائلا إلا أغنيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت يسرت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.